Kalau saja waktu itu Noel CS nggak ketemu sama Dolores, entah bagaimana nasib mereka. Keputusan Neil Quinn untuk pergi membuka jalan bagi kesuksesan band ini. Di sisi lain, kalau saja Dolores tidak pernah bertemu dengan mereka, mungkin ia akan mengikuti keinginan ibunya untuk melanjutkan pendidikan dan menjadi guru musik. Namun takdir berkata lain. Setelah sekitar 28 tahun berkarya, kisah The Cranberries akhirnya harus berhenti setelah kepergian sang vokalis. Masa lalu yang kelam meninggalkan bekas yang sulit hilang dari hati Dolores dan trauma masa kecilnya terus menghantui. Bagaimana kisah pertemuannya dengan anggota The Cranberries lainnya? Mari kita mulai video ini. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. So, kalau kita ngomongin The Cranberries, kisah awal band ini nggak bisa lepas dari peran dua bersaudara, Noel Hogan dan Mike Hogan. Mereka adalah cikal bakal dari band ini. Hogan bersaudara lahir di sebuah kota yang bernama Limerick di Irlandia. Noel lahir pada tanggal 25 Desember tahun 71, sementara adiknya yang bernama Mike lahir pada tanggal 29 April tahun 73. Walaupun tidak pernah menerima pendidikan seni secara formal dari usia dini, tapi darah seni sudah mengalir di tubuh mereka dari seorang penyair ternama Irlandia abad ke-19 yang bernama Michael Hogan, yang merupakan kakek buyut mereka. Menurut informasi yang saya baca, Noel dan Mike baru mulai memainkan alat musik di usia remaja mereka. Pada awal masa remajanya, mereka lebih antusias untuk melakukan breakdance gara-gara sebuah film Amerika yang berjudul Breakin'. Dan hal ini perlahan-lahan berubah di saat mereka mengenal seorang remaja yang bernama Fergal Lawler, yang pada awalnya juga bercita-cita sebagai breakdancer. Lambat laun, perkenalan mereka berubah menjadi sebuah tongkrongan musik. Noel yang saat itu berusia 13 tahun, Mike 12 tahun, dan Fergal 14 tahun sudah mendapatkan alat musik pertama mereka. Pada awalnya, Mike dan Fergal hanya berlatih berdua di rumah Fergal, dan Noel bergabung setelahnya. Tapi, formasi mereka belum lengkap. Mereka butuh seorang vokalis yang bisa menyampaikan lirik-lirik lagu yang nantinya akan mereka buat. Sementara itu, di tempat lain, seorang remaja yang bernama Neil Quinn sedang merasa frustasi dengan perkembangan bandnya. Neil yang pada saat itu bertindak sebagai drummer di sebuah band yang bernama The Hitchers merasa frustasi dengan situasi bandnya pada saat itu. Perkenalannya dengan Noel, Mike, dan Fergal terjadi di sebuah klub malam yang pada saat itu kebetulan The Hitchers menjadi pembuka untuk sebuah band. Singkat cerita, setelah mengetahui kalau ketiga remaja tersebut sedang mencari seorang vokalis, Neil pun menawarkan dirinya, dan beberapa minggu kemudian formasi awal ini pun terbentuk. Beberapa nama sudah mereka persiapkan untuk band baru mereka, mulai dari The Cranberry Show Us, The Cranberry Daddles, sampai The Cran Daddles. Tapi pada akhirnya mereka memilih nama The Cranberry Show Us karena menurut Neil, nama ini lebih terdengar layaknya band cowok. Terus saya juga dapat informasi kalau The Cranberry Show Us itu juga merupakan plesetan dari The Cranberry Sauce. Tapi setelah beberapa bulan mereka melakukan latihan, di awal tahun 90, Neil memutuskan untuk meninggalkan The Cranberry Show Us dan lebih fokus di bandnya sebelumnya, The Hitchers. Setelah terlebih dahulu, mereka juga sempat merilis demo EP yang berjudul Anything pada bulan Januari tahun 90. Tapi Neil nggak pergi begitu aja. Melalui seorang temannya, dia merekomendasikan seorang gadis yang bernama Dolores sebagai penggantinya. Neil masih mengingat, dia mulai memainkan lagu Sinead O'Connor. Saya tidak tahu lagu yang mana. Saya rasa lagu ini ada di album The Lion and the Cobra. Namun dia baru menyanyikan 3 atau 4 bait saja. Ketika seluruh tulang rahang bawah kami menyentuh lantai, gadis ini bernyanyi dengan mudah, katanya. Dan pada bulan Mei tahun 90, mereka memulai perjalanan baru mereka bersama vokalis baru yang bernama Dolores O'Riordan. Lahir dengan nama Dolores Mary Eileen O'Riordan pada tanggal 6 September tahun 71 di Limerick, Irlandia. Dia merupakan anak bungsu dari 9 bersaudara, dibesarkan di sebuah keluarga Katolik Roma yang taat. Dolores boleh dibilang sudah bernyanyi sebelum pandai berbicara. Katanya, saat Dolores berumur 5 tahun, dia sudah bernyanyi di depan murid-murid kelas 6 SD. Tapi, di sisi lain,
Cerita masa kecil Dolores sangat memprihatinkan. Selain harus menghadapi kecelakaan motor sang ayah yang membuat ayahnya mengalami kerusakan otak, pada saat dia berumur 7 tahun, kakak perempuannya nggak sengaja membakar rumah mereka. Tapi beruntungnya mereka punya tetangga yang baik. Berkat dana yang dikumpulkan oleh para warga, akhirnya mereka bisa membeli rumah baru. Dan hal yang paling menyakitkan, pada umur 8 tahun, Dolores kecil harus menghadapi pelecehan dari seseorang yang dipercayainya yang berlangsung selama beberapa tahun. Dia harus menerima begitu saja apa yang terjadi tanpa bisa menceritakan kepada siapapun. Semua pergulatan batin, rasa sakit, dan beban yang dirasakannya hanya tertahan dalam dirinya sendiri. Sementara itu, kehidupan bernyanyi dan sekolahnya terus berlanjut. Katanya, di saat Dolores berumur 10 tahun, dia sudah bernyanyi di pub-pub lokal. Ya pastinya ditemenin sama paman-paman dan kakak-kakaknya. Mungkin satu hal yang terus menguatkan Dolores kecil, satu cita-cita yang selalu disimpannya, yaitu menjadi seorang rockstar. Dan ini bukan hanya omong kosong belaka. Selain dikenal sebagai pribadi yang heboh, liar, dan menyenangkan di sekolahnya, dalam urusan musik, Dolores selalu bersungguh-sungguh. Selain mempunyai insting musik yang kuat, Dolores juga sangat antusias dalam mempelajari piano. Dia mendapatkan nilai bagus untuk praktek dan teori. Salah satu kegiatan favoritnya di sekolah adalah bermain piano di aula sambil bernyanyi dan dikelilingi oleh teman-temannya. Dan boleh dibilang, untuk urusan musik dan bernyanyi, Dolores termasuk murid yang berprestasi. Bahkan, dia memiliki total 20 medali di setiap kompetisi dari setiap kompetisi musik yang diadakan di sekolahnya. Pada masa-masa ini, Dolores membagi waktu antara membantu ibunya, belajar memainkan akordeon dari ayahnya, dan bekerja paruh waktu di toko pakaian. Walaupun ibunya sangat menginginkan Dolores untuk menjadi biarawati atau kuliah dan menjadi guru musik, tapi pada usia 18 tahun, Dolores memutuskan untuk meninggalkan rumah dan tinggal bersama teman prianya selama beberapa tahun. Fase ini adalah fase hidup yang sangat membekas dalam diri Dolores. Dia mengaku itu adalah masa-masa tersusah dalam hidupnya. Tapi jalan hidup Dolores akan segera berubah setelah pertemuannya dengan Noel dan kawan-kawan. Singkatnya, setelah kembali membuat janji untuk berlatih, Dolores pun menyerahkan materi yang dipercayakan oleh Noel kepadanya, yang nantinya akan menjadi sebuah lagu fenomenal yang berjudul Linger. Formasi ini memulai debut mereka sebagai band pendukung pada bulan Juni tahun 90. Walaupun sudah pernah tampil sebelumnya, tapi entah kenapa, penonton yang pada malam itu hanya berjumlah 60 orang membuat mereka tertekan. Gak ada satupun dari mereka yang berani melihat ke audiens, terutama Dolores. Dia sangat tersiksa pada malam itu. Dolores mengingat, "Saya benci orang melihat tubuh saya. Saya tidak pernah mengenakan apapun di atas lutut. Saya telah melihat diri saya sebagai seorang anak laki-laki begitu lama, sehingga saya tidak bisa melihat intinya," kata Dolores. Dan lambat laun usaha yang mereka lakukan mulai membuahkan hasil. Pada saat itu, band yang masih menggunakan nama The Cranberry Sauce ini mulai mendapatkan perhatian dari para penikmat musik lokal. Sebuah demo yang berisi 4 lagu yang berjudul Watercycle dipercaya sebagai demo pertama mereka, dengan Dolores sebagai penyanyi utama. Setelah demo ini beredar, gaya musik mereka yang berbeda dan keunikan vokal Dolores mulai menarik perhatian beberapa label lokal. Dan setelah menimbang terlebih dahulu, akhirnya mereka memilih sebuah label lokal yang bernama Serik Records dan langsung menunjuk pemilik label ini yang bernama Pierce Gilmore sebagai manajer mereka. Bersama label ini, sebuah mini album dengan kualitas demo yang berjudul Nothing Left at All dirilis. Dengan rilisan ini, nama The Cranberry Sauce semakin mencuri perhatian dan persiapan untuk menuju langkah yang lebih besar pun mereka lakukan. Sebuah demo baru dengan judul yang sama mereka persiapkan untuk meminang sebuah label besar, pastinya dengan kualitas yang jauh lebih baik. Di satu sisi, karena nama The Cranberry Sauce terdengar sedikit lucu dan kurang serius, akhirnya mereka memutuskan untuk memangkas nama band ini menjadi The Cranberries. Dan selanjutnya, band ini melanjutkan perjalanan mereka dengan melakukan tur-tur kecil, salah satunya dengan sebuah band yang bernama Muse. Dan di tempat lain,
Demo yang sudah mereka sebarkan mendapat sambutan yang sangat baik dari berbagai label besar. Gak tanggung-tanggung, mulai dari Warner, Virgin, CBS, Rough Trade, EMI, dan Imago memberikan respon yang sangat antusias kepada mereka. Bahkan, Melody Maker memuji demo tersebut, menyebutnya sebagai rekaman demo yang paling menarik di tahun 91. Tidak ada band sejak The Smiths yang terdengar begitu spektakuler. The Cranberries pasti akan melejit dan akan menjadi bagian besar dalam kehidupan pop Anda selama-lamanya, tulis mereka. Di tempat lain, pilihan mereka jatuh kepada sebuah label yang bernama Island Records untuk kontrak sebanyak 6 album. Tapi, di tempat lain, masalah baru mulai muncul. Karena merasa kontrak mereka akan segera habis, sang pemilik Seric Records yang juga sekaligus menjadi manajer mereka yang bernama Pierce Gilmore sengaja memanfaatkan momen ini untuk segera melepaskan sebuah EP dan rekaman Piringan Hitam. Sebuah EP yang berjudul Uncertain. EP ini dirilis pada bulan Oktober tahun 91. Tapi, EP yang dikerjakan di bawah tekanan ini hasilnya sangat mengecewakan. Band ini mendapatkan kritikan di mana-mana dengan rilisan tersebut, terutama kritikan pedas dari media-media cetak. Dan hal ini membuat pekerjaan mereka 2 kali lebih berat. Mereka kembali harus melakukan pekerjaan mereka dari awal, terus melakukan tur-tur kecil dan menjadi band pendukung. Dan perlahan-lahan nama The Cranberries kembali redup. Dan gak hanya sampai di sana, pada bulan Februari tahun 92, band ini dipaksa kembali masuk studio oleh Pierce Gilmore dan memanfaatkan kontrak kerja mereka untuk memaksa band ini merekam materi baru. Dan setelah menghabiskan waktu 1 bulan yang hanya menghasilkan 3 buah lagu, kali ini The Cranberries memutuskan untuk melawan. Mereka memecat Pierce Gilmore dan memutuskan hubungan kontrak mereka dengan Seric Records. Tapi ternyata permasalahan ini nggak berhenti sampai di sana. Masalah ini berlanjut ke meja hijau yang berakibat kepada lumpuhnya aktivitas band. Bahkan permasalahan ini berakibat fatal secara psikis kepada Dolores. Setelah apa yang terjadi di masa lalunya, ditambah dengan tekanan secara emosional yang juga diterimanya dari Pierce Gilmore, Dolores mengurung diri di kamar. Dia mengalami depresi berat dan penurunan berat badan yang sangat drastis. Dolores sempat menyampaikan, "Saya tidak tahan lagi. Saya bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur lagi. Saya menemukan bahwa hidup bukanlah perjalanan yang manis sama sekali. Bagi saya, ini adalah lelucon besar. Yang ingin saya lakukan hanyalah menulis lagu dan menjadi seorang penyanyi tanpa disakiti oleh industri ini," katanya. Singkat cerita, setelah keadaan sedikit membaik, The Cranberries melanjutkan perjalanan mereka tanpa seorang manajer pun. Tapi hal ini gak mudah. Mereka kewalahan dengan semua pekerjaan rumah band serta urusan jadwal yang juga harus mereka kerjakan sendiri. Akhirnya mereka meminta bantuan kepada Geoff Travis dari Rough Trade. Singkat cerita, album pertama mereka diserahkan pengerjaannya kepada Stephen Street yang bertindak sebagai produser. Walaupun pada awalnya, Noel memilih gitaris Smith, Johnny Marr, untuk memproduseri album ini. Tapi sayangnya ditolak. Album ini awalnya dijadwalkan untuk dirilis pada bulan Oktober tahun 92, tetapi harus ditunda sambil menunggu redanya permasalahan mereka dengan Gilmore. Sementara itu, mereka menghabiskan waktu untuk melakukan lebih banyak pertunjukan selama bulan Mei hingga Juni di tahun 92. Melakukan tur baru di Inggris, termasuk diantaranya adalah tampil di Flat Festival di London. Dan dirilislah single pertama untuk album ini yang berjudul Dreams pada bulan Oktober tahun tersebut dan mendapat penghargaan sebagai Single of the Week dari Melody Maker. Dan single ini masuk ke dalam top 100 dan menghabiskan waktu selama 1 minggu di posisi 74. Singkat cerita lagi, setelah melakukan tur terlebih dahulu, pada bulan Januari tahun 93, single Linger dirilis di Inggris. Seperti lagu pendahulunya, single baru ini langsung masuk ke dalam tangga lagu di posisi 74. Selanjutnya, mereka kembali melanjutkan tur di Inggris. Dan pada bulan Maret tahun tersebut, dirilislah album pertama mereka. Sebuah album yang layak dengar bagi para penggemar musik dan siap bertarung di industri musik pada saat itu. Album pertama mereka ini diberi judul Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Album yang dirilis pada tanggal 1 Maret tahun 93 ini menduduki puncak tangga lagu Inggris di posisi 78.
Di satu sisi, Cranberries bukanlah termasuk salah satu band yang langsung melejit di awal-awal karir mereka. Album ini hanya terjual 12.000 kopi saat itu. Walaupun sedikit kecewa, tapi mereka tetap harus terus berjalan. Jadwal tur untuk berbulan-bulan berikutnya sudah diatur. Dan untuk pertama kalinya mereka menginjakan kaki di Amerika pada bulan Juni tahun 93. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah seiring berjalannya waktu, penjualan album mereka pun semakin banyak. Bahkan mencapai 50.000 kopi setiap minggunya. Dan untuk memanfaatkan momen ini, single yang berjudul Dreams kembali dirilis, yang langsung masuk ke chart Billboard 40. Di sekitaran waktu ini, penjualan album The Cranberries sudah mencapai 200.000. Tanpa mereka sadari, kehadiran mereka mulai menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu. Bahkan katanya, waktu mereka ngebuka konser Sweat di Amerika, setelah pertunjukan The Cranberries, penonton malah ikutan pulang. Pada akhir tahun 1993, The Cranberries mengalami peningkatan popularitas yang sangat signifikan, termasuk memindahkan konser mereka di Atlanta ke venue yang lebih besar dan meraih status platinum untuk single Linger di Amerika Serikat. Pada akhir tahun 93, band ini kembali memasuki studio rekaman untuk mempersiapkan album kedua mereka. Beberapa materi telah mereka persiapkan selama tur sibuk yang telah mereka lakukan. Tanpa mereka sadari, pada tahap ini The Cranberries sudah mendapat banyak perhatian. Dan di satu sisi, kehidupan pribadi para personil band ini pun mulai menjadi bahan perbincangan. Pada tanggal 14 Januari tahun 94, mereka menggelar konser sold out di London Astoria 2 yang direkam untuk video live yang berjudul The Cranberries Live. Dan di bulan yang sama, Linger dirilis ulang di Inggris dan mencapai triple platinum. Setelah itu, Dreams yang dirilis 2 tahun sebelumnya juga dirilis ulang sebagai bagian dari set 2 CD. Pada bulan Maret tahun 94, berkat kesuksesan mereka, album debut The Cranberries dirilis ulang dan melesat ke posisi 1 di tangga lagu, menjadikan mereka sebagai salah satu dari hanya 5 artis dalam sejarah yang album mereka keluar dari tangga lagu dan kemudian kembali lagi di posisi pertama. Periode ini menandai tonggak penting dalam karir mereka. Di luar semua itu, mereka mendapatkan penghargaan dengan predikat Top International Act dari Music Week dan tampil di Woodstock yang pastinya sangat berpengaruh untuk perjalanan musik mereka. Nama mereka pun perlahan-lahan mulai dikenal oleh dunia setelah merilis single yang berjudul Zombie pada tanggal 19 September tahun 94. Yang mencapai nomor 1 di Billboard. Dan pada tanggal 3 Oktobernya, album fenomenal dari band ini yang berjudul No Need to Argue pun dirilis. Dan saya yakin, single-single yang ada di album ini sampai saat ini masih segar di ingatan kita. Atau mungkin ada yang punya nostalgia sama single-single di album ini. Ayo! Singkat cerita, mereka menghabiskan tahun 94 dengan melakukan tur dan promosi, yang pastinya kali ini penampilan mereka sudah mulai ditunggu-tunggu oleh para fans. The Cranberries memulai tahun 95 dengan tur selama 2 bulan di Eropa, Inggris, Jerman, Italia, Spanyol, Prancis, Belanda, dan Belgia. Selain melakukan rekaman untuk MTV Unplugged dan tampil di Saturday Night Live, untuk pertama kalinya mereka mengunjungi Australia dan Jepang. Di sekitaran tahun ini juga tersiar kabar kalau Dolores akan bersolo karir, tapi hal ini dibantah oleh Fergal Lawler. Sambil terus melakukan tur di kampus-kampus di sekitaran Amerika, mereka juga mengadakan pertunjukan gratis di Washington DC. Tapi sayangnya niat baik ini malah jadi masalah, karena penonton pada saat itu jauh melebihi kapasitas yang mereka perkirakan. Konser ini pun harus dihentikan. Selain itu, di sekitaran bulan September, Dolores juga diundang oleh sang maestro Pavarotti untuk sebuah konser amal, yang juga ikut dimeriahkan oleh Simon Le Bon dan disaksikan oleh Putri Diana. Dan pada bulan Novembernya, mereka kembali ke Dublin untuk mempersiapkan album mereka selanjutnya. Setelah sebelumnya sempat membuat beberapa demo di Paris bersama dengan seorang produser yang bernama Tim Palmer,
Untuk album selanjutnya, mereka memutuskan untuk mengajak produser yang juga sudah mengerjakan AC/DC, Aerosmith, dan Bon Jovi sebagai produser baru mereka. Walaupun mereka sendiri nggak yakin dengan hasil kerjasama ini, tapi dengan harapan pada akhirnya mereka bisa menemukan sound dan nuansa baru, mereka memutuskan untuk mengajak Bruce Fairbairn bekerjasama sebagai produser di album ketiga mereka. Album selanjutnya diberi judul To the Faithful Departed, dirilis pada tanggal 22 April tahun 96. Rekaman yang mereka lakukan di Windmill Lane Studio yang berlangsung dari bulan November tahun 95 hingga Februari tahun 96 ini menghasilkan 15 lagu dengan single unggulan yang berjudul Salvation. Meskipun album ini terjual sebanyak 4 juta keping dalam waktu 6 minggu dan meraih double platinum di Amerika Serikat dan gold di Inggris, penjualan album ini tidak bisa menyamai penjualan album-album sebelumnya. Selain itu, album ini mendapat kritikan pedas atau dalam tanda kutip dianiaya oleh pers karena lagu Bosnia yang bermuatan politik, War Child, dan suara tembakan asli dalam I Just Shot John Lennon. Dan masalah nggak hanya sampai di sana. Tur yang dimulai di akhir bulan April tahun tersebut harus terhenti pada bulan Mei karena cedera lutut Dolores semakin mengkhawatirkan. Dokter memaksanya untuk beristirahat total yang berakibat kepada batalnya jadwal-jadwal tur mereka selanjutnya. Hal ini pastinya berakibat kepada hubungan mereka di dalam band. Dan setelah diskusi yang cukup alot ditambah dengan ketegangan yang terjadi, mereka pun memutuskan untuk rehat sementara waktu. Di tempat lain, Dolores sendiri harus berjuang menghadapi kondisi mental dan fisiknya. Selain cedera punggung dan lutut yang harus dideritanya, Dolores juga mengalami depresi berat kembali. Penurunan berat badan yang signifikan, kecanduan alkohol dan obat-obatan, dan diperparah dengan berita-berita yang dibuat oleh media-media tentang kehidupan pribadinya. Maka dimulailah jeda besar pertama band ini setelah hampir 5 tahun berkarya secara konstan. Setelah melakukan beberapa kegiatan sebelumnya, termasuk menerima penghargaan dari Juno Award sebagai Best Selling Album untuk No Need to Argue, The Cranberries akhirnya merilis album mereka yang berjudul Bury the Hatchet pada tanggal 19 April tahun 99. Album ini menandai kembalinya band setelah masa hiatus, dan pastinya dengan lagu-lagu seperti Promises, Animal Instinct, dan You and Me. Album ini mencerminkan evolusi suara mereka dan tema yang lebih beragam, termasuk pengalaman pribadi Dolores O'Riordan sebagai seorang ibu. Setelah merilis Bury the Hatchet, The Cranberries melakukan tur dengan menjelajahi berbagai negara dan menghibur penggemar dengan lagu-lagu baru serta hits lama mereka. Tur ini membantu mereka mempertahankan popularitas di industri musik setelah masa hiatus yang panjang. Pada tahun 2000, band ini memulai proses penulisan dan rekaman untuk album kelima mereka. Mereka pindah ke MCA Records setelah merger yang melibatkan label sebelumnya, Island Records. Rekaman Wake Up and Smell the Coffee dimulai pada tahun 2000 dan berlangsung hingga awal 2001 di Windmill Lane Studio di Dublin. Selama proses ini, Dolores mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Ia melahirkan anak keduanya yang mempengaruhi lirik dan tema lagu-lagu dalam album tersebut. Singkatnya, album ini dirilis pada tanggal 22 Oktober tahun 2001 dan meskipun tidak mencapai kesuksesan komersial setinggi album sebelumnya, Wake Up and Smell the Coffee tetap diterima dengan baik oleh para penggemar. Lagu-lagu seperti Analyze dan Time is Ticking Out menjadi single yang menonjol dari album ini. Singkat cerita, pada akhir bulan Februari tahun 2003, mereka berencana untuk kembali ke studio dalam rangka merekam album ke-6 mereka. Tapi setelah mulai mengumpulkan beberapa materi, pada bulan Septembernya, mereka malah mengumumkan untuk istirahat dalam waktu yang tak ditentukan dan fokus kepada kehidupan pribadi dan proyek mereka masing-masing. Selama periode ini, Dolores merilis 2 album solo, Are You Listening pada tahun 2007 dan No Baggage pada tahun 2009. Dia juga berkolaborasi dengan beberapa proyek musik dan beberapa artis. Sementara, Hogan merilis album kolaborasi dengan beberapa vokalis yang diberi nama Mono Band pada tahun 2005. Dengan album ini, ia melanjutkan karya eksperimennya yang telah dimulai dengan rekaman Cranberries di tahun 2003. 2 tahun kemudian, Hogan membentuk grup baru yang berjudul Architect dengan salah satu vokalis Mono Band, Richard Walters, dan merilis 2 EP.
Singkatnya, pada akhir tahun 2009, band ini bersatu kembali setelah vakum selama 6 tahun. Mereka mengerjakan 19 lagu untuk album yang berjudul Roses dengan produser Stephen Street, dan beberapa materi yang udah ada dari 2003 kembali direkam ulang. Dirilis pada tanggal 27 Februari tahun 2012. Tapi di sekitaran tahun 2013 juga ada kabar bahwa Dolores melayangkan tuntutan kepada Noel. Cuman nggak diketahui nih permasalahannya apa. Sepertinya ini ada sangkut pautnya dengan masalah royalti. Di tempat lain, Dolores yang mulai sibuk dengan kegiatan-kegiatannya sebagai juri untuk The Voice dan proyek-proyek solonya, mengaku industri musik telah memperburuk situasi mental dan fisiknya. Beberapa proyek yang dikerjakannya tetap berjalan dengan segala kondisi yang dirasakannya. Pada bulan Mei tahun 2017, The Cranberries melanjutkan tur mereka dengan format akustik. Mungkin salah satu alasannya adalah kondisi kesehatan Dolores yang gak memungkinkan buat tampil lebih energik sebagai band rock alternatif. Selanjutnya, pada bulan April tahun 2017, The Cranberries merilis sebuah album yang berjudul Something Else, yang berisikan lagu-lagu versi unplugged dan orkestra dari single-single hits mereka sebelumnya, dan ditambah dengan beberapa lagu baru. Tapi, dengan kondisi kesehatan Dolores yang semakin memburuk, jadwal tur yang telah mereka persiapkan pun mau nggak mau kembali harus dibatalkan. Dan tur akan kembali dilanjutkan setelah Dolores pulih dari kondisinya. Walaupun sebelumnya Dolores masih sempat tampil di pertengahan bulan Desember tahun 2007, tapi ternyata ini merupakan penampilan terakhirnya di depan para penggemar. Pada tanggal 15 Januari tahun 2018, Dolores O'Riordan dikabarkan meninggal dunia secara tiba-tiba di London, Inggris. Dia baru saja tiba di London untuk sesi rekaman studio dalam rangka album kolaborasinya. Penyelidikan atas kematiannya ditunda hingga tanggal 3 April. Pada tanggal 6 September tahun 2018, disimpulkan bahwa ia secara tidak sengaja tenggelam di bak mandi kamar hotelnya karena keracunan alkohol. Dan pada pertengahan September tahun 2018, Noel Hogan mengkonfirmasi bahwa The Cranberries tidak akan melanjutkan karir mereka sebagai sebuah band. Oke, sepertinya sekian dulu video kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah berpartisipasi dan teman-teman yang selalu ngedukung channel ini. Dan kalau ada informasi yang salah atau kurang tepat, boleh dikoreksi di kolom komentar. Kalau begitu, saya Al pamit. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.